Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lita Rahmayanti dengan NIM 1802143. Di sini saya akan menerangkan mengenai konsep kewirausahaan. Meskipun teman-teman semua mungkin sudah pada paham ya, karena konsep kewirausahaan sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun, mari kita ulas sekali lagi. Kewirausahaan menurut Impres Presiden nomor 4 tahun 1995 mengenai Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan ialah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani suatu usaha atau suatu kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru yang dapat meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan menurut Drecker, kewirausahaan merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Sejalan dengan hal tersebut, Saragih juga mengemukakan bahwasannya inti dari kewirausahaan ialah kemampuan untuk menciptakan sesuatu hal yang baru dengan cara-cara kreatif dan tindakan inovatif. Nah, dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya kewirausahaan merupakan sikap, semangat, dan kemampuan seseorang untuk mengolah atau mengadakan suatu usaha dengan cara-cara yang kreatif sehingga timbulnya suatu hal yang baru atau inovatif yang dapat memberikan keuntungan. Nah, lalu timbul suatu pertanyaan dari dalam diri saya, apakah kita sebagai calon guru dituntut untuk memiliki jiwa kewirausahaan? Dan seberapa pentingkah seorang calon guru atau seorang guru memiliki jiwa kewirausahaan? Ternyata kepemilikan jiwa kewirausahaan bagi guru sangat penting, karena guru memiliki peran strategis dalam proses transformasi budaya entrepreneurship kepada murid-muridnya, yang pada akhirnya jiwa kewirausahaan guru tersebut akan senantiasa mengalir dari generasi ke generasi. Dalam wacana teoritis, jiwa kewirausahaan tersebut akan mempengaruhi perilaku orang lain, sebab kepemimpinan guru merupakan fenomenanya dalam mempengaruhi perilaku murid. Salah satu manfaat guru dalam meningkatkan jiwa entrepreneur atau jiwa kewirausahaan ialah dapat membentuk citra sebagai guru yang karismatis. Jiwa entrepreneur dapat ditularkan melalui proses kepemimpinan transformasional karena proses ini memfokuskan secara khusus pada penciptaan dan pemeliharaan dari sebuah perubahan. Oleh karena itu, penanaman jiwa kewirausahaan sangat relevan dengan kondisi bangsa yang sedang mengalami keterpurukan di berbagai sektor. Menurut Irianto, dalam modul konsep kewirausahaan, karakter-karakter yang paling dibutuhkan untuk memunculkan adanya jiwa kewirausahaan ialah yang pertama, adanya drive atau daya gerak. Apa yang dimaksud dengan drive atau daya gerak tersebut? Ialah semangat, inisiatif, rasa tanggung jawab, ketekunan, dan juga kesehatan. Yang kedua ialah kemampuan berpikir atau thinking ability, seperti gagasan asli, kreatif, kritis, dan analisis. Yang ketiga ialah kemampuan membina relasi atau kompetensi in human relation, seperti mudah bergaul, mempunyai tingkat emosi yang stabil, ramah, suka membantu, kerjasama, penuh pertimbangan, dan bijaksana. Lalu yang keempat ialah mampu menyampaikan gagasannya atau communication skill, seperti terbuka dan dapat menyampaikan pesan secara lisan atau tulisan. Dan yang terakhir ialah keahlian khusus atau technical knowledge, seperti menguasai proses produksi atau pelayanan yang dibidanginya dan tahu dari mana caranya mendapatkan informasi yang diperlukan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur dan prinsip dari produktivitas. Yang pertama ada prinsip. Prinsip dari produktivitas ini adalah efektif dalam mencapai tujuan dan efisien dalam menggunakan sumber daya. Nah, dari
Prinsip-prinsip tersebut bisa dijabarkan menjadi unsur-unsur. Yang pertama ada efisiensi, yang kedua ada efektivitas, dan yang ketiga ada kualitas. Yang pertama ada efisiensi. Produktivitas sebagai rasio output dan input merupakan efisiensi pemakaian sumber daya atau input. Nah, efisiensi ini juga merupakan ukuran dalam membandingkan penggunaan masukan yang sebenarnya terlaksana. Dengan demikian, pengertian efisiensi berorientasi kepada masukan. Yang kedua ada efektivitas. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang dapat memberikan gambaran seberapa jauh target yang dapat tercapai, baik secara kuantitas maupun waktu. Nah, makin tinggi presentasi target tercapai, nah makin tinggi juga tingkat efektivitasannya. Nah, konsep ini tuh berorientasi pada keluaran. Jadi yang tadi efisiensi berorientasi pada masukan, efektivitas ini berorientasi pada keluaran. Yang ketiga ada kualitas. Secara umum, kualitas adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh pemenuhan persyaratan, spesifikasi, dan harapan konsumen. Kualitas merupakan salah satu ukuran produktivitas. Meskipun kualitas sulit diukur secara matematis melalui rasio output atau input, namun jelas bahwa kualitas input dan kualitas proses akan meningkatkan kualitas output. Selanjutnya, menentukan ide usaha. Yang pertama, dengan mengidentifikasi jenis usaha. Di Indonesia ini banyak sekali potensi sumber daya produk, baik dari hewani maupun nabati. Hal ini memudahkan masyarakat Indonesia bisa memilih jenis usaha yang bisa dikembangkannya. Salah satu usaha yang bisa dilakukan dalam memilih jenis usaha yang dikembangkannya yaitu dengan melihat potensi daerah yang ada di sekitar kita. Potensi daerah juga bisa dilihat dari kekayaan budaya maupun kekayaan sejarahnya. Misalnya di Jakarta atau suku Betawi yang memiliki minuman khas seperti bir peletok. Minuman tradisional dari daerah Betawi ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Potensi-potensi yang dapat diambil dari bir peletok ini diantaranya itu meningkatkan kesehatan tubuh. Wisata boga sekaligus untuk meningkatkan pendapatan serta pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat yang baru. Yang kedua itu ragam ide dan peluang usaha. Jika melihat orang-orang sukses saat ini, biasanya kita hanya fokus pada keberhasilannya saja. Kita sering lupa bahwasannya orang-orang yang sukses itu pada awalnya pun memulai usaha dari nol dengan penuh semangat dan kerja kerasnya, melewati banyak hal yang mampu menghambat kesuksesannya, menjumpai kesulitan, mungkin bahkan pernah gagal. Pada dasarnya semua usaha akan melewati hal-hal tersebut. Namun yang mampu bertahan nantinya akan berhasil. Semua wirausahawan akan melewati masa-masa gagalnya, siapapun dan jenis apapun usahanya. Ada beberapa ide dan peluang usaha yang bisa dijadikan inspirasi untuk membuka usaha. Yang pertama itu dalam bidang industri makanan dan minuman, misalnya seperti membuka bisnis catering atau minuman es buah. Yang kedua itu dalam industri rumahan, misalnya membuat makanan ringan seperti kerupuk kembang goyang dan industri sepatu rumahan. Yang ketiga itu industri pakaian, contohnya itu seperti membuka butik dan toko kerudung di rumah. Yang ketiga yaitu industri kosmetik, contohnya itu seperti membuat produk masker beras atau masker organik yang bisa dibuat di rumah. Selanjutnya bisnis percetakan, misalnya bisa membuat usaha sablon kaos, pembuatan stiker atau logo. Yang selanjutnya itu ada industri kerajinan, misalnya dengan membuat usaha kerajinan tas dari kain perca misalnya, atau membuat kerajinan dari bahan bekas seperti bungkus kopi yang dijadikan tas. Selanjutnya yaitu industri otomotif, misalnya dengan membuka bengkel, servis motor, dan toko aksesoris motor. Selanjutnya itu jasa pendidikan, contohnya itu biasanya dengan mengadakan kursus-kursus pelajaran dan les privat. Selanjutnya itu ada pengiriman. Pengiriman ini contohnya bisa dilakukan dengan memulai bisnis seperti agen titip
kilat ataupun misalkan jasa titip untuk membeli ke pasar, membeli makanan ke pasar untuk orang-orang yang tidak sempat untuk ke pasar. Selanjutnya itu yang terakhir jasa kebugaran dan olahraga. Contohnya itu dengan membuat senam aerobik, senam yoga ataupun senam zumba. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Nadia yang akan membahas materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Tasya Maharani akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Kisti sebelumnya. Nah, materi yang akan saya sampaikan pertama ada merumuskan ide usaha. Biasanya ide usaha ini muncul dari berbagai macam sumber, misalnya seperti hobi, minat, bakat, keterampilan, pengalaman pribadi, dan masih banyak lagi. Nah, dalam mencari dan menyusun informasi pemanfaatan peluang usaha ini, sebagai calon wirausahawan perlu melakukan pengamatan yang cermat terhadap beberapa informasi, yaitu minat dan daya beli konsumen, seluk-beluk pemasaran produk atau jasa, penjualan produk dan jasa, manajemen usaha, modal usaha, tenaga kerja, administrasi dan pembukuan, penelitian, dan pengembangan usaha. Lalu, materi yang kedua adalah memilih dan menetapkan peluang usaha. Nah, dalam memilih dan menetapkan peluang usaha, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu seperti permintaan nyata. Permintaan nyata ini mengisyaratkan kepada pembeli bahwa mereka dapat membeli dan memilih. Lalu ada return on investment atau tingkat pengembalian investasi dalam jangka waktu yang cepat dan tepat waktu. Kompetitif, yaitu mampu menyeimbangi sama atau lebih dari produk yang tersedia sebelumnya berdasarkan penilaian pelanggan. Lalu mencapai tujuan, dan yang terakhir ada tersedianya sumber daya dan keterampilan. Lalu pada memilih dan menetapkan peluang usaha ini dapat juga dilakukan melalui uji analisis kelayakan usaha, yaitu pertama ide usaha, yang kedua tujuan atau visi dan misi usaha, lalu yang ketiga analisis atau evaluasi. Apa saja yang perlu dianalisis atau yang dievaluasi, yaitu pasar, produksi, manajemen, keuangan, dan aspek-aspek lainnya. Lalu yang terakhir adalah membuat keputusan. Membuat keputusan ini menentukan usaha tersebut dilaksanakan atau tidak. Jika layak maka dilaksanakan, jika tidak layak maka tidak dilaksanakan. Yang terakhir adalah menganalisis peluang usaha di sekitarnya berdasarkan potensi daerah masing-masing. Nah, jadi potensi daerah ini memiliki potensi yang berbeda-beda dari setiap daerahnya. Nah, potensi daerah ini bisa berbentuk dalam bentuk produk ataupun jasa. Lalu sumber peluang usaha ini, karena kita melihatnya dari potensi daerah masing-masing, maka perlu adanya cermat atau kepekaan terhadap potensi daerah kita atau daerah masing-masing. Nah, salah satu contohnya nih, misalnya kalau kita lihat di Bali ini, kan banyak wisatawan asing ya. Jadi kita nih misalnya tinggal di Bali, jadi kita bisa membuka usaha seperti salah satu contohnya guide tour dengan berbahasa Inggris, atau sebagai translator. Jadi membantu wisatawan asing ini untuk berwisata. Jadi kalau misalnya mereka perlu memesan atau perlu membeli dan tidak mengerti bahasanya, nah kita di sini bisa sebagai penyedia translator bahasa gitu. Jadi dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, lalu bahasa Inggris ke bahasa Indonesia lagi. Nah, jadi sudah sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Nama saya Safarisna Farihah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan kewirausahaan dengan produktivitas manajemen. Produktivitas menurut Dewan Produktivitas Nasional merupakan pengertian sebagai sikap mental yang selalu berpandangan bahwa mutu kehidupan ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. International Labour Organization dalam Hasibuan mengungkapkan bahwa secara lebih sederhana maksud dari produktivitas adalah perbandingan secara ilmu hitung antara jumlah yang akan dihasilkan dengan jumlah setiap sumber yang dipergunakan selama produksi berlangsung.
Sumber-sumber tersebut dapat berupa tanah, bahan baku, dan bahan pembantu pabrik, mesin-mesin, alat, tenaga kerja manusia. Secara umum, produktivitas dapat diartikan sebagai perbandingan antara keluaran dan masukan, serta mengutarakan cara pemanfaatan baik terhadap sumber-sumber dalam memproduksi suatu barang atau jasa. Adapun menurut Sinuang, yang dimaksud dengan produktivitas yaitu kerja yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa poin. Yang pertama ada rumusan tradisional bagi keseluruhan produktivitas tidak lain adalah rasio daripada apa yang dihasilkan terhadap keseluruhan peralatan produksi yang dipergunakan. Lalu yang kedua adalah produktivitas pada dasarnya adalah suatu sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Sedangkan menurut Robert L. Martin dan John C. Jackson dalam bukunya Human Resource Management, produktivitas diartikan sebagai ukuran atas kuantitas dan kualitas dari pekerjaan yang diselesaikan dengan mempertimbangkan biaya dari sumber daya yang digunakan. Untuk melihat produktivitas sebagai sebuah perbandingan, antara lain berguna untuk melihat masukan dan hasil yang memandang nilai tambahan yang diberikan sesuai organisasi atau sebuah ekonomi. Sedangkan dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa produktivitas adalah kemampuan menghasilkan barang dan jasa dari berbagai sumber daya atau faktor produksi yang digunakan dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan waktu yang telah ditentukan dengan adanya peran serta tenaga kerja atau karyawan. Adapun faktor yang mempengaruhi produktivitas yaitu yang pertama ada knowledge, yang kedua ada skill, yang ketiga abilities, yang keempat attitude, dan yang kelima behavior. Sekian yang dapat saya dan rekan-rekan saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.